Halo, selamat datang kembali di channel saya TomVX_TV. Kali ini saya akan membahas motor pertama saya yang saya beli dengan uang sendiri. Motornya sebenarnya motor biasa lah ya, motor batangan on-road harian gitu, gaya-gaya sport naked, tapi sebenarnya mesin biasa lah, mesin komuter yang saya custom menjadi ala-ala motor adventure. Motor tersebut adalah Bajaj Pulsar 200 DTSI tahun 2010. Saya beli tahun 2010 sampai sekarang tahun 2021 saya gunakan sebagai motor harian saya, daily ya. Kita mulai bahas dari kekurangannya dulu, kemudian baru part yang sudah diganti, dan baru kita mulai bahas kelebihan dan apa saja yang saya sudah rubah. Mari kita mulai. Yang pertama, kekurangannya adalah terletak pada ban bawaan motornya, yaitu merek MRF dari India. Karena motor ini masih CBU dari India, bannya sangat keras, memang awet tapi licin dan berat dan tidak gigit. Saran saya sih lebih baik diganti. Kemudian yang saya beli ini karena Pulsar 200 belakang belum rem disc atau rem cakram, kecuali Pulsar 220 ya sudah cakram depan belakang. Kemudian kekurangan berikutnya adalah terletak pada bahan-bahan karet. Seluruh parts yang berbahan karet, karetnya mudah getas, terutama di pinggirannya itu gampang pecah-pecah. Tapi mengenai kualitas besi, plastik, cat bodi, saya acungin jempol sih kalau yang itu. Kemudian kekurangan berikutnya adalah motornya sangat berat. Bisa dikatakan banyak komponen besi. Terusnya karena beratnya kurang tersenter di tengah bawah, sehingga terkadang jika dalam kecepatan rendah untuk berbelok atau berputar akan cukup sulit, rentan terjatuh. Kekurangan berikutnya adalah cahaya lampu. Cahaya lampu utama sorotnya kurang fokus dan kurang terang. Kemudian seat height-nya atau ketinggian jok motornya cukup tinggi. Untuk rata-rata orang di Indonesia dengan tinggi di bawah 170 akan jinjit menggunakan motor ini. Kekurangan berikutnya terletak pada standar tengahnya. Saya nggak tahu bagaimana engineer Bajaj mendesain penahan standar tengahnya yang berada di knalpot, karena menurut saya kurang tinggi. Akan berakibat akan sering ngegasruk jika ada jalanan rusak atau polisi tidur. Kekurangan berikutnya, aksesoris untuk tahun sekarang terbatas, beda pada saat waktu ATPM Bajaj masih ada di Indonesia. Aksesoris dahulu berlimpah, spare part bisa dikatakan tidak sulit. Saya nggak tahu bagaimana orang-orang dulu memiliki Bajaj Pulsar kesulitan mendapatkan spare part, karena untuk spare part yang sulit didapatkan biasanya mudah didapatkan untuk membeli online, atau selama ini saya ke bengkel resmi pun ada sih. Untuk aksesoris dahulu juga banyak sih, sekarang memang sudah sangat terbatas, karena sejak tahun, saya lupa tahun berapa, kok nggak salah 2013 ya, ATPM Bajaj Indonesia sudah hengkang dari Indonesia. Kekurangan berikutnya adalah harga jual secondnya mungkin rendah, seperti itu. Untuk kekurangannya udah sih itu aja menurut saya selama pemakaian dari tahun 2010 hingga 2001 sekarang. Sekarang kita mulai bahas part apa aja yang saya sudah ganti sejak penggunaan pertama sampai sekarang. Yang pertama tentunya ban, karena ban bawaannya kurang bagus. Berikutnya tentu kanvas rem, cuman kanvas rem sangat murah ya,
Paling depan belakang cakram plus tromol itu nggak sampai 100.000 lah, mungkin kalau nggak salah 50-60.000 lah sepasang. Kemudian ada seal shock depan selama 10 tahun baru ganti sekali. Tali kopling kalau dipakai rutin setahun sekali wajib ganti, bukannya putus sih, tapi lebih ke arah kenyamanan, karena tali kopling jika sudah mencapai setahun akan keras ditariknya. Kemudian dari situ yang sudah saya ganti berikutnya adalah lampu rem belakang satu set, itu baru ganti sekali. Kemudian nggak ada lagi sih sepertinya. Oh ya, kanvas kopling selama 10 tahun ini juga 11 tahun maksud saya, baru ganti sekali juga kanvas kopling. Seal master rem selama 11 tahun juga baru ganti sekali. Selama 11 tahun juga rantai keteng baru ganti 2 kali. Kalau gear set cukup sering sih, biasanya setahun 2 tahun sekali saya ganti. Alasannya karena gear set original Pulsar sebenarnya gearnya awet, tapi rantainya kurang awet sih menurut saya. Seperti itu. Berikutnya mungkin kita bahas kelebihannya. Kelebihan bajai Pulsar ini menurut saya terletak utamanya pada harganya. Harganya sangat terjangkau. Kemudian pajaknya juga relatif ringan, masih ringan lah ya. Dan yang tidak bisa kita pungkiri dan andalan utamanya yang semua orang-orang tahu bahwa bajai Pulsar itu sangat irit. Hingga kini aja sudah berumur 11 tahun lah ya, masih sanggup dapat 45 km per liter. Kalau dahulu lagi awal-awal masih baru itu setahun 2 tahun pemakaian pertama itu masih sanggup kurang lebih 55 km per liter. Jadi menurut saya buat mesin 200 cc di TSI yang businya ada 2 cukup irit. Kelebihan berikutnya adalah shocknya depan belakang sangat nyaman dan empuk. Joknya pun demikian, sangat nyaman dan empuk. Motornya yang berat membuat kita saat cruising serasa stabil. Harga partsnya tergolong murah. Kemudian kelebihan lainnya adalah spakbornya yang elastis, tidak gampang patah, juga dapat menghalau cipratan dari ban belakang dengan efektif. Sepertinya kelebihannya yang saya dapatkan itu aja sih. Sekarang mungkin habis ini kita bahas perubahan apa aja yang sudah saya lakukan ke motor bajai Pulsar saya. Yang pertama adalah garpu depan. Garpu depan saya kasih peninggi garpu atau shock depan agar lebih tinggi, karena temanya saya custom motor saya sebagai motor adventure. Peningginya saya beli dengan harga 100.000 sepasang. Kemudian riser stang pun demikian. Kalau nggak salah saya beli sekitar harga 150.000 untuk meninggikan stang depan. Dan handguard, saya membeli handguard juga seharga kurang lebih 150.000. Kemudian bodi depan, headlamp depan saya custom menggunakan fairing Pulsar 220F plus rangkanya, dimana ongkos pemasangan hingga partnya sampai selesai seharga 2.200.000. Kemudian saya tambahkan bracket dan windshield KW dari untuk versi 650. Total kalau nggak salah harganya itu 350.000. Kemudian saya membeli moncong bebek, di mana moncong bebek merupakan salah satu ciri motor adventure. Saya beli dengan harga 250.000. Kemudian setelah itu saya juga
mengcustom jok belakang penumpang agar lebih tinggi dari jok rider dengan harga 60.000 saat itu. 100 lebih. Saya lupa 100 berapa. Hanya satu jok ya, karena joknya Pulsar 200 itu modelnya split. Saya juga beli engine guard dari Blackjack dulu di Tanjung Duren, seharga 150-an mungkin ya, karena saya udah lama gagal lupa. Lampu saya tambahkan fog lamp 2 dan lampu tembak 2. Fog lamp 2 saya beli sedang mahal-mahalnya, 600.000 sepasang, dan lampu tembak saya beli 300.000 sepasang LED. Kemudian saya tambahkan peninggi standar tengah dan saya tambahkan juga peninggi standar samping, dikarenakan di sok belakang saya kasih peninggi sok, di mana peninggi sok tersebut saya beli dengan harga 100.000. Kemudian saya juga beli bracket belakang dari Blackjack Tanjung Duren, di mana dulu disebut sebagai bracket 6 titik. Saat itu saya beli plus ongkos kirim seharga 210.000. Box sendiri saya menggunakan set SH48. Saya beli kurang lebih sekitar 2 juta. Sepertinya itu aja sih custom yang saya lakukan di bajai Pulsar 200 GT SI saya ini, yang dimodif sedemikian mirip Ducati Multistrada, atau di Indonesia kita sebut sebagai Ducati Multi terserah deh.